Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Masjid Muhajirin Ustaz Haji Dr. Abdul Ridwan beserta jajaran pengurus, akhirnya kiram guru kita Ustaz Dr. Haji Zakaria, dan juga tidak lupa yang kita sayangi yaitu Ketua RW 13 ya. Saya lupa punya teman Ketua RW datang ke rumahnya, kami itu surat pengantar enggak dikasih Pak. Kenapa Pak minta surat pengantar? Bilang itu buku nikah saya hilang. Waduh, nggak bisa Pak. Surat pengantar saya harus ketawa. Saya nggak ngerti, saya bilang itu apa mesti diperbarui, mesti kawin lagi. Kawin lagi. Atau senang. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengajian Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengandung tema judulnya sederhana aja. Kalau naik bus kereta cepat, boleh nggak sholatnya di jamak qashar? Ya. Jadi kalau naik bus kereta cepat, boleh nggak sholatnya di jamak atau di qashar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kemarin itu diberangkatkan rombongan jamaah haji itu ya. Kloter pertama itu tanggal 11. Ya. Senang juga ada teman berangkat. Di antara amalan yang kalau kita melaksanakan ibadah haji, yang utama adalah wukuf di padang Arafah, al-hajjul Arafah. Jadi wukuf itu bagian paling penting. Yang lain boleh ditinggal ibadah haji dia asal bayar dam. Tapi kalau wukuf nggak bisa, dia nggak bisa dibayar pakai dam. Seperti sakit, digotong, pincang, diangkat, ditandu, pokoknya harus nongkrong di padang Arafah. Amalan yang sangat penting di padang Arafah adalah sholat. Dan istimewanya di padang Arafah itu sholatnya harus di jamak qashar. Padang Arafah dan Muzdalifah dua ya. Sholatnya harus di jamak qashar. Ingat ya, di jamak dan di qashar, digabung dan dikurangi, dipendekkan. Maksudnya apa? Sholat zuhur dan asar digabung, di jamak ya. Di qashar sholat zuhur dan asar dipotong tuh dua-dua tuh, yang biasanya 4 jadi 2, jadi 2-2 di jamak. Maghrib sama 3, 4 dipotong isanya, maghribnya gak bisa 1,5 ya. Jadi maghribnya tetap 3, isanya 2, baik di padang Arafah maupun di Muzdalifah tuh. Dari kalau sekarang kan 2 hari ya di Arafah itu. Dulu cuma tanggal 9 aja Pak. Sekarang tanggal 8 seluruh jamaah Indonesia itu sudah digiring ke Arafah, menghemat. Dulu orang boleh ke Mina, ya boleh ke Mina. Sekarang ada beberapa KBH yang juga mengarahkan ke Mina tanggal 8 itu. Tapi pemerintah mengarahkannya ke Arafah dari tanggal 8 ya. Jadi 8 sudah berangkat ke Arafah. Lah kalau di Mina berbeda lagi.
Kalau tadi di Arafah itu dan Muzdalifah itu di jamak qasar, selama di Mina ada 2 hari, ada 3 hari. Ya, nafar awal tuh 2 hari, nafar salin 3 hari. Atau yang awal-awal tanggal 8 boleh di Mina. Lah di Mina disunahkan sholat itu hanya dikosor saja. Paham ya? Hanya dipendekkan saja, tidak di jamak. Paham? Duhur jadi 2, udah 2 rakaat sholat duhurnya. Nanti asar 2 rakaat lagi. Maghrib 3 rakaat. Isya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Itu kalau di Mina. Ya. Istimewanya begitu, Pak. Kalau kita laksanakan itu semua, apa yang Rasul ajarkan, nanti Bapak baca surat An-Nur ayat 51 tuh, ya. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang beruntung ini, ulaika humul muflihun, ya, beruntung, bahagia, sukses, berhasil tuh siapa? Innama itu maksudnya dalam bahasa usul fikih itu disebut yufidul asr, fokus. Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman, ya, ucapannya tuh kalau diajak, ya, idza du'u ila Allah wa rasuli, diajak kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi orang berhasil itu dalam pandangan Islam di antaranya apa? Kalau dituntun kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul, dia akan bilang sami'na wa ata'na. Pokoknya apa yang saya dengar tentang Quran dan hadis, ya, saya taat. Ya. Sekalipun mungkin yang ngomong cuma ustadz kampung kayak saya. Nah, tapi kalau yang saya sampaikan itu ayat Quran dan hadis, maka harus sami'na wa ata'na. Kalau pengen berhasil, jangan ada penentangan. Ya, ustadz kampung aja baru kemarin dulu nggak bisa, nggak mau dia. Ada semacam apa? Merendahkan gitu, nggak boleh. Ya. Kalau memang itu dasar hukumnya ada, ya, ayat Qurannya ada, hadisnya sahih, ya, maka sami'na wa ata'na. Dari siapapun, sepanjang itu benar, ya, benar, maka kita harus taat. Dan itulah ciri orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi ada jangan perasaan nggak suka, Pak, benci bahkan itu nggak boleh. Sekarang nih, mohon maaf ya, di kalangan para ustaz itu saling meledek ya. Ada yang menjatuhkan, menghina. Kamu kan bukan turunan Nabi. Aduh, saya bilang, buat apa sih membicarakan itu? Wah, ini kan bukan ustaz, bukan ahli, nggak ngerti. Kan sekarang ini jadi polemik, Pak. Saya sedih juga melihat apa pertengkaran dah, ya, sesama ustaz, sesama kiai, sama ulama coba tuh. Sampai ini turun tangan ngebelain, Muhammadiyah turun tangan ngebelain itu, ya. Gak boleh begitulah, ya. Gak boleh begitu. Sesama supir itu dilarang saling mendahului, gitu ya. Sesama bis kota gak boleh saling mendahului, kan gitu ya. Wah, karena dia bilang sesat, subhat, macam-macam. Saya bilang kalau sepanjang dia ada argumen, ya, Al-Quran dan hadis sahih, dengarkan dan taat, udah selesai gitu aja, ya. Persoalan diterima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala, kan kita juga nggak tahu. Kita ini sudah berusaha sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Diterima enggaknya ibadah kita nggak tahu juga. Apa kalau terima amal kita juga nggak tahu. Cuma rasanya kita udah berusaha sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gitu ya. Kembali. Jadi itulah ciri orang beriman. Kalau nanti bapak pergi haji, jangan lupa tuh di Arafah dan Muzdalifah jamak qasar, ya. Di Mina dia di qasar saja.
Begitu juga dalam perjalanan-perjalanan lain. Kan kalau orang haji disebut safar ya. Bedakan antara sholat safar dan sholat ketika safar. Paham ya? Sholat safar, sholat perjalanan itu sholat yang diajarkan oleh Rasulullah setelah kembali dari perjalanan. Namanya sholat safar. Nih bapak dari Jakarta, dari Surabaya, sebelum nyampe rumah tuh, ya, bapak mampir dulu di Masjid Muhajirin, sholat 2 rakaat, itu namanya sholat safar. Dan itu sunnah, boleh kita lakukan sebelum pulang ke rumah tuh, bapak sholat dulu di Muhajirin, masjid terdekat lah, atau di rest area, mana yang dekat-dekat sini, di Gede Bages itu. Sholat situ 2 rakaat yang dekat-dekat rumah, gitu ya. Itu sholat safar namanya. Tapi kalau sholat ketika safar berbeda lagi. Sholat ketika safar itu yang disebut sebagai sholat dalam perjalanan. Ini kita akan bahas, ya. Sholat dalam perjalanan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti bapak bisa rujuk di dalam surat An-Nisa ayat 101. Surat An-Nisa surat 4 ayat 101, Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah." Ya. Apabila kalian ada dalam perjalanan, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian ada dalam perjalanan, fala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, tidak disalahkan, ya, tidak dituntut macam-macam kalau antak suruh itu kosor, antak suruh kosor tuh kalau kamu potong sholat kamu, kalau kamu pendekkan sholat kamu, ya, dari 4 jadi 2 tuh, ya, minas sholat. Jadi kita nggak ada dosa, Pak, tidak disalahkan kalau dalam perjalanan kita potong sholat itu, ya, dalam perjalanan, Pak, ya. Ingat ini, idza darabtum fil ardi, jika kamu ada dalam perjalanan, ya, maka kamu boleh memotong sholat, memendekkan sholat, itu namanya dikosor tuh, ya, dari 4 jadi 2, boleh. Oleh karena itu para ulama memberikan rincian tentang syarat yang utama untuk memotong sholat itu apa? Jarak, ya, jarak. Memang dulu belum ada transportasi yang cepat. Dulu tuh adanya kuda, onta, gitu ya. Paling kapal keledai, itu saja yang lambat-lambat. Ya. Oleh karena itu ukuran mengkosor itu adalah jarak. Kata Rasulullah kepada penduduk Mekah itu, ya ahla Makkah. Rasul ngomong nih kepada orang Mekah, ya, La taqsuru sholat maqalla min arba'in burudin. Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengkosor sholat, mengurangi sholat apabila jaraknya kurang dari 4 burud. Burud bukan burut, ya. Burud apa ya? Bukan burud, ujungnya dal, memang kadang-kadang dibacanya burud. Burud, nah gitu, jadi ada apa, kolkola, ya, burud, nah gitu. Kurang dari 4 burud. 4 burud itu berapa banyak? 16 farsah. Biar gampang, 90 kilo lah. 84 sampai 89 hitungannya itu, ya. Jadi yang untuk memudahkan bulatkan saja 90 km. Ya. Jadi kita tidak boleh mengkosor sholat kalau kurang dari 90 km. Nah, gitu ya. Kalau lebih maka kita boleh mengkosor sholat. Oh. Bagaimana kalau kita naik WOS? Nah, kan cuma setengah jam tuh, ya, ke Jakarta tuh. Selama jaraknya lebih dari 90 km, maka kita boleh mengkosor sholat, ya. Baik di dalam kereta ataupun di luar kereta. Misalnya saya pengen nyobain sholat di dalam kereta, ya, kan sensasinya beda kan. Kalau naik bus mungkin saking cepetnya mungkin melayang-layang apa enggak kita gitu, ya. Kan cepet tuh, wow, nggak bisa, misalnya begitu. Boleh coba. Nah, potong yang dohor dari 2 rakaat boleh. Nah,
Yang asar 2 rakaat, yang isya jadi 2 rakaat, boleh. Coba. Nah, saya suka nyoba juga tuh kadang-kadang kalau naik kendaraan, nyoba sholat di pesawat, di kereta tuh, dan itu jadi media dakwah. Bapak, dakwah. Kan kadang-kadang orang tuh perlu contoh, perlu teladan. Ada orang sholat di atas pesawat, ya. Allahu Akbar, waktu umrah itu kan senang. Bapak itu sholat. Atau di atas bus malam tuh sholat di atas bus, itu jadi tontonan yang positif, jadi syiar. Pengen nggak kita jadi contoh orang-orang baik? Harus, ya, bagus Pak, diteladan. Jadi kalau kita naik kereta, naik kendaraan apapun, kalau jaraknya lebih dari 9 km, kita boleh dikosor. Oh ya, kenapa sih mesti dikosor? Kan kita boleh sholat sempurna, bisa. Mengkosor sholat itu, kata Rasulullah, sodaqatun. Dia sebagai sodakoh, tasaddaqallahu biha alaikum, faqbalu sodaqatah. Allah ingin bersodakoh kepada kita. Kita kan suka sodakoh, ya. Sekarang sodakoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sodakoh kepada kita. Coba bayangkan Pak, Allah ngasih sodakoh kepada kita. Apa maksudnya? Ganjaran. Apa ganjaran? Kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan. Kita kadang-kadang kan nggak yakin Allah ngasih sukses nggak pada kita. Tapi kalau kita sholat dalam perjalanan dikosor, itulah bentuk sedekah Allah kepada kita. Ya, mana ya Pak? Sama seperti kita bersedekah kepada Allah juga, dan itu diterima sholat kita itu secara sempurna Pak. Sekalipun cuma 2 rakaat. Memang ada perbedaan pandangan di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam 4. Saya selalu mengajarkan pilihan kayak warung Madura Pak. Warung Madura kan segala macam menjual, ya. Apa yang perlu ada. Nah, saya ajarkan begitu. Tinggal dipilih. Beda dengan warung yang khusus. Ya, Indomaret khusus dia jualnya itu aja. Tapi ke warung Madura segala macam apa ada. Bensin jualan, gas jualan, rokok jualan, apa aja ada. Nah, saya selalu begitu. Saya sampaikan pilihan. Kata Imam Hanafi, ya, dia mengutip hadis Ibnu Umar. Rasul berkata, faradallahu sholata ala lisani nabiyikum, ya, idza hadar 4 rakaatin wa idza fi safar rakaatin. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah mewajibkan kepada kalian, kepada kita ini umat Islam, Allah mewajibkan, wajib, ya, bahwa sholat yang menetap, yang mungkin, yang hadar, kalau kita tinggal di sini menetap nih, harus 4 rakaat. 4 rakaat. Tetapi apabila dalam perjalanan, maka boleh kamu lakukan 2 rakaat. Lah, hukum mengqasar kata Imam Hanafi wajib. Paham ya? Enggak boleh enggak. Pokoknya kalau bapak perjalanan harus diqasar kata Imam Hanafi. Ya. Kemudian kata Imam Maliki, hukum mengqasar itu hanya sunnah. Ya, apa? Sunnah. Ucapan Ibnu Abbas, dia kutip tuh. Rasulullah berkata, apa? Sahibtu ma Rasulullah sallam fi safar, ya. Karena la yazidu fi safar illa rak'atain. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Kata Ibnu Abbas, saya menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan, dan tidak pernah Rasul, ya, menambah di dalam perjalanan itu sholat kecuali 2 rakaat. Nah, oleh karena itu kata Imam Maliki, sholat qasar itu hukumnya sunnah aja. Paham ya? Sunnah aja. Artinya dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga tidak apa-apa. Sunnah, ya. Kata Imam Syafi'i, sholat di qasar itu hukumnya rukhsah. Apa rukhsah? Kemudahan saja, keringanan.
Ya, apa dasarnya? Itu surat An-Nisa ayat 101 tuh. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah." Jika kalian ada dalam perjalanan, ya, boleh kalian mengqasar salat itu. Artinya boleh. Itu yang dimaksudkan rukhsah. Kata Anas bin Malik, Rasul juga pernah berkata, pernah bepergian. Kata beliau, anna sahabata kanu yusafiruna, ya, ma Rasulullah sallam, faminhum al-qasir, faminhum al-mutim, faminhum as-shaim, faminhum al-muftir, ya. Suatu ketika Rasul bepergian bersama para sahabat dalam safar itu, tetapi di antara para sahabat itu ada yang sholatnya dikosor, ada yang sholatnya sempurna, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Lalu kata beliau, la yaibu ba'dum ala ba'dun. Dan di antara mereka itu tidak ada yang saling salah menyalahkan. Paham Pak Bu ya? Ini Rasul berangkat rombongan nih, rombongan ini pergi safar, ya, rame-rame tuh. Karena rombongan tuh seperti Rasul ajak para sahabat. Ternyata di antara para sahabat itu ada yang sholatnya dikosor, ada yang sholatnya sempurna seperti biasa, ada yang berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Dan di antara mereka tidak ada yang saling salah menyalahkan. Paham? Jangan seperti ustaz-ustaz sekarang ini, ramai kan di media tuh saling salah menyalahkan. Ini bukan keturunan Arab, ini keturunan Arab, ini keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, ya. Ini bukan surat musik, ini nggak boleh pakai musik, musik haram macam-macam gitu ya. Kan ramai tuh saling salah menyalahkan. Lah kalau mereka punya bukti, punya dasar hukum, kenapa? Toh yang berbicara semuanya para ahli semua. Bukan level saya untuk menjelaskan itu. Cuma jadi dari pemandangan yang nggak enak, ya, di kalangan para ulama. Pemandangannya kurang bagus lah. Saya teruskan. Jadi boleh kita tidak qasar, boleh kita tidak puasa. Bahkan Imam Syafi'i mengutip surat Al-Baqarah ayat 184. Nanti Bapak buka di rumah tuh, ya. Surat Al-Baqarah ayat 184 bunyinya begini. Wan tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika engkau berpuasa pada waktu perjalanan itu, waktu safar, itu jauh lebih baik, ya, jika kamu tahu makna ibadah. Allah ngasih tahu, kalau kita waktu safar, kata Allah, boleh kamu tidak berpuasa, tapi kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Paham Pak ya? Kita boleh nggak puasa nih waktu bepergian ke Jakarta, ke Jawa, boleh nggak puasa kalau lebih dari 90 km itu ya. Tapi kata Allah, kalau kamu berpuasa itu jauh lebih baik. Lah, ayat Quran yang kaitan dengan puasa ini kemudian dikiaskan oleh Imam Syafi'i ke urusan sholat. Paham ya? Ini kan ayat puasa nih, ayat puasa, tapi dikiaskan untuk sholat. Kalau begitu, kalau dalam perjalanan pun, kalau kamu sholat sempurna itu jauh lebih baik. Paham ya? Sholat tamam, sholat sempurna, sholat hadar itu jauh lebih baik, kata Imam Asy-Syafi'i. Dasarnya Quran dan hadis sama semuanya. Pokoknya semua imam itu menggunakan dasar Quran dan hadis. Supaya Imam Hambali dia menekankan sholat di qasar lebih afdol. Sama rukhsah juga, tapi Imam Hambali seperti misalnya teman-teman kita dari Arab tuh, karena orang Arab Saudi itu kan mazhabnya mazhab Hambali, sehingga seluruh ibadah yang berkaitan dengan kenegaraan ofisial resmi harus pakai mazhab Hambali. Kalau di Indonesia kan bebas Pak, kita bermazhab apa saja boleh, ya, bebas. Dan ingat, seluruh imam mazhab itu merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis.
merujuk pada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi nggak ada imam mazhab itu merujuk pikirannya sendiri, nggak ada. Kita nggak boleh menyalahkan mazhab ini salah. Bukan level kita, bukan kelas kita menyatakan ajaran atau faham mazhab ini kurang bagus, enggak. Bukan level kita, bukan kelas kita untuk menjustifikasi orang-orang ulama-ulama hebat gitu ya. Kembali. Kalau tadi kosong, ya. Sekarang jama'. Nah, tadi kan saya cerita di Muzdalifah, di Arafah harus di jama', ya. Sama kalau kita jama' juga harus begitu. Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, Pak. Kata Anas bin Malik, karena Nabi SAW irtahala qabla an zawali syams, ya, akhara dhuhri ila waqtil asri, ya, summa yanzilu fajami'a bainahuma. Rasulullah SAW kalau bepergian, mau safar nih, mau keluar kota, mau jalan-jalan, mau piknik, kemana aja nih, mau bisnis, kalau berangkatnya sebelum zuhur, nih, berangkatnya sebelum zuhur, pagi sampai menjelang zuhur itu artinya sebelum zuhur, maka sholat zuhur itu ditarik ke waktu asar. Paham ya? Ini sunnah, Pak. Kalau kita berangkatnya sebelum zuhur, maka sholat zuhur itu ditarik ke waktu asar. Jamak takhir, ya, jamak takhir itu. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat. Kalau kita dalam grup, ya. Tapi kalau Bapak misalnya datang ke Jakarta, di sana ada masjid, pas waktu asar Bapak nyampe, ya. Di sana ada sholat waktu asar, maka kita harus ikut menjadi makmum di sana, sholat asar 4 rakaat itu. Kenapa? Menghargai waktu dan menghargai sholat berjamaah bersama jamaah yang ada di tempat itu. Sholat asar 4 rakaat. Saya belum sholat zuhur, nggak apa-apa. Nanti setelah sholat asar, ya, baru sholat zuhurnya. Boleh 4, boleh 2. Kalau Imam Syafi'i 4, karena tadinya 4, maka harus 4. Tapi kalau kata Imam Hambali Hanafi, boleh 4, kemudian 2. Paham ya? Kalau Imam Syafi'i harus, kalau tadinya 4, maka harus 4. Gitu ya? Kalau sholat asar 4, maka harus 4. Tapi kalau dalam perjalanan itu rombongan kita aja nih, ya, udah nyampe sana di perjalanan, misalnya di rest area, sholat duhur boleh 2 rakaat, sholat asar boleh 2 rakaat, gitu Pak ya. Jadi jamak takhir tuh. Nah, kata Anas bin Malik, kalau Rasulullah SAW itu berangkatnya sesudah duhur, ya, sudah duhur nih, waktu duhur masuk tuh. Kalau diberangkat sesudah duhur, maka diutamakan sholat duhur dulu di rumah, di masjid dekat rumah, 4 rakaat sholat sempurna. Paham ya? Jadi kalau Bapak perginya nih habis duhur nih, contohnya mau mancing lah, mancing kemana? Ke Jatiluhur sana tuh jauh. Habis duhur berangkatnya, sholat dulu. Paham ya? Jangan nanti di perjalanan sholatnya. Sholat dulu di rumah, takut di jalan macet, takut kendaraannya ada trouble, takut kita mohon maaf tiba-tiba sakit langsung kolaps, ya, kita nggak tahu juga kan. Di jalan tengah jalan anfal, aduh anjakal tadi nggak sholat duhur dulu, sekarang jadi trouble begini. Jadi sholat duhur dulu, kalau berangkatnya sesudah duhur, ya. Biasakan itu Pak. Ini ada praktek sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita ikuti ajaran Nabi ini Pak, tadi janjinya kan, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses, yang berhasil. Boleh di jalan misalnya, boleh nggak kita di jalan itu ada orang mukim, kita jadi makmum, boleh. Tadi kan saya cerita, di jalan ada orang sholat asar, kita bermakmum dengan mereka kan. Harus bilang innama ju'ilal imam liutamma bih. Sesungguhnya Allah jadikan imam sholat itu untuk diikuti, liutamma bih, diikuti. Jadi kalau di sana udah ada sholat wajib tuh yang dikerjakan, kita jadi makmum. Ya, paham ya? Kan dia 4, ya kita aja 4 boleh nggak apa-apa.
Bagaimana kalau kita bermakmum dengan orang yang sedang safar? Contoh di Muhajirin, ada rombongannya Pak Waluyo, contoh ya, kan safar tuh, dia boleh diringkas dari Lumajang, ya, datang dari Jogokarian, datang ke sini kan, dari Masjid Syekh Zayed, Solo, datang ke sini. Dia berarti sholatnya 2 rakaat. Kita kan nggak tahu tuh ya, kita jadi makmum Allahu Akbar, 2 rakaat dia salam. Nah, kita gampang terus tambah aja 2 rakaat lagi kan itu ya. Boleh nggak? Boleh. Nggak perlu pakai isyarat-isyarat. Pokoknya kita bermakmum pada apa saja. Kalau kurang tambah. Dulu Rasul pernah sholat seperti itu. Rasul lagi safar. Makmumnya orang-orang Madinah, orang Mekah maksud saya. Lah Rasul kan di kasar 2 rakaat. Makmumnya kan orang Mekah itu kan harus 4 rakaat. Rasul bilang, kumu berdiri lagi, tambah sholatnya. Begitu salam tuh kumu berdiri lagi, ya, kepada belakang. Faini fil musafir, karena kami ini sedang safar. Jadi sholat 2 rakaat, suruh makmumnya berdiri tambah. Nah itu tuntunan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jika kita sholat bermakmum pada sholat yang 2 rakaat, musafir tinggal tambah saja 2 rakaat. Ini gampang ya. Kalau sholat yang 4 itu. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini penting ya, karena kadang-kadang kita bepergian cuma beberapa kilometer aja pengen dikosor. Boleh juga ada beberapa pendapat ya, seperti mazhab Hanafi ada membolehkan. Imam Hambali juga membolehkan. Orang Mekah jarak ke Mina itu cuma 8 km, Pak. Orang Mekah datang ke Mina cuma beberapa kilometer aja. Datang ke Arafah beberapa kilometer. Itu orang Mekah, Pak ya. Tapi dia dibolehkan menjamak mukasar. Ingat, yang dilakukan oleh orang Mekah itu ketika ibadah haji. Paham ya? Ketika ibadah haji. Nah, dasar jarak ini ada beberapa kelompok yang menggunakan untuk kepentingannya. Boleh dibilang jarak berapa kilometer aja boleh mukasar menjamak. Ingat, yang dipraktekkan orang Mekah itu karena waktu ibadah haji, bukan ibadah lainnya. Kalau kita kan bukan perlu ibadah haji. Kalau begitu, kalau jaraknya dekat, kita sholat sempurna saja. Bahkan nih, sekalipun naik was, ya jaraknya memenuhi syarat. Kalau misalnya berangkat dari sini jam 7 sampai Jakarta jam 8, kan jam 12 sudah luasa ya sholatnya. Masa mau dikosor juga? Boleh, memang boleh dikosor juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita sholat sempurna saja. Kan tadi tuh, wa intasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa itu jauh lebih baik. Jika kamu sholat yang sempurna itu jauh lebih baik. Kecuali di terminal pada larang, adu Tegaluar, menjelang duhur, pas duhur tuh dia pepet waktunya kan ya. Nggak bisa tuh kejar pesawat, kejar kereta, kejar bis, sholat diringkas ya, takut terlambat keretanya, takut terlambat pesawatnya, maka diringkas saja, gitu ya. Kan situasional, kondisional, maka kita harus memotong. Saya sholat subuh Pak di stasiun Bandung sana ya, nggak bisa sholat lama-lama terus kalau pengen baca sholat panjang, pengen baca 2 kunut panjang, nggak bisa. Di belakang sudah antri tuh, ya. Maka saya pendekkan, baca puluh aja, nggak pakai kunut, kan dia. Karena memang orang nunggu. Dulu masjidnya kecil Pak di stasiun Borgau, sekarang besar. Dulu mah kecil, ya. Itu mesti cepet Pak. Allahu Akbar, udah selesai, salam, assalamualaikum, masuk lagi rumah berikutnya. Lah yang begitu tuh memang harus dikosor sholat, ya, kosor dan dijamak, harus cepet. Jadi ini semua tuntunan agar kita nanti dalam praktek perjalanan itu enak Pak. Kalau kita sudah tahu hukumnya, dijamak aja lah, dikosor saja lah, udah. Islam ini Pak, inna dina yusrun, agama ini mudah. Ya. Cuma kita aja kadang-kadang mempersulit diri sendiri. Mudah, udah gampang ya, simpel aja. Nah itu praktekkan yang simpel itu, sederhana itu. Insya Allah kalau sudah tahu ilmunya, hukumnya,
enak, yakin ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah balas dengan kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.